Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 19. Niko berada di puncak menara untuk melakukan uji jangkauan sinyal di daerah dataran tinggi. Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Ia mengamati mobil sedang parkir sejauh 50 meter secara horizontal dari kaki menara dengan sudut depresi 22 derajat. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, anggap ini menara. Ini menara. Tinggi menara itu adalah 20 meter ya. Lalu jarak horizontal terhadap mobil, ini mobil itu adalah 50 meter. Melihatnya secara horizontal kan 50 meter dari sudut depresi di sini. Sudut depresi begini, sudut depresi berarti terhadap garis X ya. Bukan garis Y. Ininya 22 derajat gitu. Nah, seperti itu. 20 tinggi menara 22 derajat. Oke, tinggi menara. Pokoknya sudut depresinya kita nggak tahu nih tinggi menaranya. Kayaknya Niko berada di puncak menara, benar kan ya? Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Tunggu. Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Oh, ini bukan 20 meter. 20 meternya berarti di sini. Nah, ini. Oke. Sip. Ini 20 meter. Tinggi menara adalah 20 meter di atas permukaan tanah. Tinggi menara kan, sedangkan tinggi menara tuh, puncak menara. Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Kalimatnya tinggi menara. Ini kan permukaan tanah, ini permukaan tanah. Bisa kalau ke sini tinggi menara, ini tinggi menara, maka 20 meter. Sedangkan tinggi menara belum ada. Ya, enggak ya. Ini agak rancu soalnya. Kenapa? Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Kalau tinggi menara langsung 20 meter, saya harus ini 20 meter. Tinggi menara 20 meter di atas permukaan tanah. Ya benar kan, di atas permukaan tanah. Kalau enggak, ini permukaan tanah. Ini mulai kaki menaranya itu 20 meter. Nggak nyambung ya. Dan kita anggap tidak ada. Oke. Kita anggap seperti ini aja ya ilustrasinya. Ini permukaan tanah, di sini ini permukaan tanah. Permukaan tanah. Nah, ada mobil, ilustrasinya gitu. Ilustrasi seolah-olah seperti ini. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jarak vertikal antara puncak menara dan mobil adalah, puncak menara kan ini puncak sama mobil, berarti jarak vertikal, berarti ini jarak ini. Ini berapa? Nah, pernyataan satu. Nanti kita cari pakai rumus ini, pasti tingginya ini yang tingginya. Nah, ini tinggi ya. Ini tinggi. Padahal kita tahu tinggi menara 20 meter. Kenapa tidak langsung pakai gunakan tinggi? Ya, bisa kan 20 meter. Nah, ternyata 20 meter itu bisa digunakan rumus gini. Tan alfa itu sama dengan depan per samping. Nah, karena tinggi itu di depannya, maka depan atau dalam kurung tinggi itu sama dengan tan apa sampingnya itu tan apa kali samping aja, langsung tan apa kali samping. Nah, tan apa depan tingginya kan sebenarnya udah ada 20 meter katanya sih, tapi nggak tahu nih tan apanya ya, tan 22 derajat kali sampingnya ya ini. Oh, yang ditanya tingginya ini berapa ya? Ini sampingnya adalah 50 meter sesuai dengan mobilnya. Kali dengan 50. Berarti benar ya, maka pernyataan satu ini benar. Tan apa kali 22 derajat? Apakah benar 20 meter? Nah, kita harus pakai kalkulator itu mah ya. Pernyataan kedua. Ini harus jadi pakai kalkulator, coba kita cari. Tan 22 derajat berapa sih tan 22? Sebentar, kita cari dulu ya. Tan 22. Cari dulu. Tan 22 derajat. Itu 0,4. Oke, tan 22 itu 0,4. 0,4 kali 50, 20 pas ya. Benar 20 meter pas. Makanya depannya itu 20 meter sininya. Sama dengan 20 meter sama gitu ya. Jadi tan 22 itu 0,4 lebih lah,
sekian, 0,4 sekian, 0,4 kali 0,4 sekian itu gini, 0,40402 dan sekiannya kali 50. Kalau saya ngitung 0,4 kali 50 berarti 4 kali 5 itu 20, pas 20 lebih lah. Kalau kalinya sama ini masih 20, kalau ini lebih ada 20 lebih. Ya, enggak 0,4 pas ya, saya ada lebihnya. Gitu. Pernyataan 2, posisi mobil berada lebih rendah dari dasar menara. Kita lihat sini. Kalimatnya, berarti posisi mobil itu sama dengan, ya hitungnya ini, tan 22 derajat dikali 50. Itu sama dengan, kalau saya tulis pakai kalkulator, ini kita kali dengan 50 sama dengan, oh yes, itu hasilnya ini kan 0,4040262 dan sekian kali 50, hasilnya adalah 20,2 meter. Nah, tinggi ininya ternyata 20,2 meter ke mobil. Nah, sedangkan tinggi menara 20 meter. Berarti kan lebih kecil, lebih besar daripada 20 meter. Maka pernyataan ini benar. Mobil ada lebih di bawah lebih rendah daripada dasar menara. Jadi agak miring nih. Seolah-olah agak miring. Nah, ini 20,2, yang ini 20 meter. Ya, kalau pakai kalkulator ya hitungnya ya. Oke, lanjut pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, jarak miring antara puncak menara dan mobil lebih dari 50 meter. Berarti ini jarak miring antara puncak menara dan mobil lebih dari 50 meter. Nanti kita bisa gunakan langsung ini aja, Pitagoras. Oke, jarak miring itu sama dengan akar dari ini 50 kuadrat 20 kuadrat ya, seolah-olah ya. Padahal kan 20,2 dikit doang. 50 kuadrat ditambah 20 kuadrat berarti sama dengan akar 5 itu 25, 00 ditambah 2 itu 400. Berarti sama dengan akar 2900. Ya, akar 2900 itu sama dengan 53, kalau pakai kalkulator ya, 53,85 meter. Berarti lebih dari 50 meter, berarti ini pernyataan benar karena lebih dari 50 meter. Oke, lanjut pernyataan keempat. Jika jarak horizontal mobil 100 meter, sudut depresi akan lebih besar. Kalau dia makin jauh ke sana, berarti seolah-olah saya ubah gini ya. Ininya sampai sini, ke sini mobil Accent gitu ya. Misalnya jadi 100 meter dari sini. Oke, maka jaraknya nanti gini, tuh. Sudut depresi adalah terhadap sumbu X. Berarti ini sudutnya semakin kecil. Bukannya dua-dua, malah semakin kecil. Anggaplah menjadi 11 derajat. Kenapa? Kan 2 kali lipat. Jadi 11 derajat atau semakin kecil, bukan lebih besar. Harusnya semakin kecil sudut depresinya. Oke. Berarti pernyataan yang ini adalah salah. Pernyataan keempat itu salah. Yang benar adalah semakin kecil. Lanjut pernyataan ke-5. Jika tinggi menara kurang dari 20 meter, sudut depresi ke mobil akan tetap sama. Nah, kalau tingginya sekarang berubah, enggak lagi sampai sini, kita misalkan turun sampai sini 10 meter. Nah, kita anggap 10 meter. Terhadap garis horizontal, kondisinya ini akan miringnya begini. Tuh. Ya, berarti kondisi di sininya akan semakin berubah dong. Malah semakin besar ya. Ya, berubahnya berapa? Kita nggak tahu, lebih besar atau lebih kecil. Karena apa? Karena jarak ini tergantung tinggi dan alas. Ini tingginya, ini alasnya. Jadi ada perubahan sudut karena tinggi dan alas. Tingginya ini, alasnya ini. Tergantung kita. Jadi pernyataan yang ini kelima adalah pernyataan yang salah. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.